Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di hari Senin tanggal 17 Juli. Kita akan dapat beberapa data penting hari ini, salah satunya adalah GDP untuk China, kemudian industrial production untuk China, dan juga akan ada beberapa pidato dari petinggi European Central Bank, salah satunya Christine Lagarde. Dan ya itu ada New York Empire State Manufacturing Index juga dari Amerika Serikat. Nanti kita akan lihat seperti apa volatilitas dari market. Biasanya hari Senin market akan mulai sedikit bergairah, volume perdagangan cenderung naik. Meskipun ya arah market kadang-kadang masih belum bisa ditentukan juga teman-teman. Tapi biasanya ya investor-investor yang kemarin udah off itu pada online lagi, pada cari opportunity lagi di market. Kalau kita lihat terakhir Fed Rate Monitor Tool itu saat ini dalam posisi yang extremely masih yakin The Fed bakalan naikin 25 basis point untuk kenaikan suku bunga pada FOMC tanggal 27 Juli 2023 jam 1 dini hari teman-teman. Jadi bisa dibilang ya The Fed mungkin akan melakukan satu kali kenaikan suku bunga terakhir sebelum akhirnya memutuskan untuk pause dalam jangka waktu yang panjang supaya inflasi cenderung tertekan turun, teman-teman. Kita sudah dapat gambaran dan ini investor pasti udah tahu juga ya. Jadi mungkin nggak akan menimbulkan gejolak yang gimana-gimana terhadap market. Justru mereka mungkin akan prepare untuk hal positif yang bisa terjadi ketika suku bunga memang sudah mulai diturunkan, teman-teman. Nah, dari beberapa news yang ada di market, cukup ramai ya di perdagangan kemarin. Salah satunya yang ramai itu adalah apakah Ripple, teman-teman, dalam posisi yang sudah sangat aman. Terutama setelah mereka itu dinyatakan bukan securities oleh Gary Gensler. Ternyata jawabannya tidak ya. Bahkan dari Brad Garlinghouse sendiri itu masih meyakini bahwa kemungkinan kedepannya masih akan ada banding yang akan dilakukan. Tapi mungkin banding yang dilakukan itu mungkin waiting years, teman-teman. Mungkin menunggu tahunan. Mungkin banding yang dilakukan tidak terjadi di tahun ini, tapi bisa jadi di tahun depan atau 2 tahun lagi. Jadi posisi dari Ripple sekarang apakah dia securities atau bukan itu cenderung masih bisa goyang teman-teman. Makanya harus hati-hati untuk posisi saat ini. Ini masih belum clear. Kemudian dari berita yang lain ada Janet Yellen mengirimkan miliaran untuk Ukraina dalam single best for global economy. Jadi ini berita terbaru bagaimana Amerika Serikat kabarnya itu mengirimkan bantuan maybe ya untuk uh, Ukraina, teman-teman. Wow, ini sebuah langkah yang mungkin bisa dibilang manusiawi ya, teman-teman. Jadi Yellen itu dikritik katanya, kenapa? Karena dia melakukan perdagangan, melakukan pendanaan untuk mensupport Ukraina untuk membangun kerajaan, membangun negara mereka. Karena kan posisinya sekarang itu masih cenderung perang ya, teman-teman. Ini menarik. Kenapa dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika yang mestinya ngurusin negara mereka, itu kenapa mereka melakukan eh, pendanaan bisa dibilang. Apakah ini memang tujuannya untuk memperkuat keuangan daripada Ukraina untuk melawan Rusia dalam perang mereka atau justru untuk pemulihan ekonomi atau apa. Jadi Janet Yellen sendiri pun dikritik. Dari berita yang lain, ini ada Celo Blockchain itu saat ini menargetkan untuk kembali masuk ke ekosistem Ethereum dan melakukan transisi ke layer kedua mereka. Jadi Celo sendiri ini dikatakan sebagai arsitektur untuk untuk menjadi Ethereum layer kedua pada blockchain Ethereum. Wah, ini menarik nih. Ternyata ekosistem Ethereum ini sudah sangat-sangat besar ya, sehingga koalisinya makin lama makin banyak, teman-teman. Ya, kita akan lihat seperti apa, apakah dengan masuknya Celo kembali ke apa namanya ekosistem yang dimiliki oleh Ethereum, ini akan bikin Celo lebih baik, lebih dilirik oleh para investor atau seperti apa.
Ini mungkin sebuah langkah yang mereka lihat, wah ini menarik nih. Kenapa? Karena Ethereum ini sebuah jaringan yang sudah mapan, guys. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi untuk develop ini itu. Langsung aja masuk ke sana karena ya jaringannya udah bisa dibilang komplit lah untuk saat ini, teman-teman. Jadi itu berita dari Selo, kemudian ini data dari CryptoCon, teman-teman. Jadi saat ini Bitcoin, posisi Bitcoin ya, kalau kita lihat di harga 30.000 ini merupakan level di mana orang-orang sudah berada dalam fase zona keuntungan yang tinggi. Nah, larinya itu masih cukup early katanya. Jadi pergerakan Bitcoin masih cukup early. Maksudnya early mungkin next bull run itu masih sangat-sangat potensial karena kalau kita lihat dari posisi persentase address yang profit itu dilambangkan dengan warna oranye ini, guys. Itu masih sangat-sangat awal memang. Kalau biasanya fase-fase di mana mereka sudah profit sampai 90-100% itu harusnya dia berada di poin sini. Itu harusnya ketika Bitcoin sudah menyentuh level 60.000 sampai dengan 100.000 dolar. Jadi posisi sekarang masih sangat early bagi investor yang baru masuk ke Bitcoin. Kalian masih punya potensial untuk profit ya maybe 80 sampai di atasnya lah, 80 sampai 100 lah teman-teman di Bitcoin. Kalau teman-teman misalkan cicil dari harga 30 ribuan masih ada potensial profit, sehingga mengkhawatirkan jangka pendek itu hanya membuang-buang waktu ketika kita menyadari jangka panjangnya ternyata Bitcoin bakalan impulsif naik. Jadi itu teman-teman data dari CryptoCon. Jadi pada intinya adalah nggak perlu ribet lah lihat pergerakan jangka pendek Bitcoin. Wah, Bitcoin flat, Bitcoin nggak kemana-mana, ya jangan ribet lah teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita tahu jangka panjangnya Bitcoin bakalan growth, ya itu sih. Jadi selalu fokus sama jangka panjang. Jadi maksud dari analisa CryptoCoin itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba cek dia di TradingView ya. Seperti apa posisi daripada technical analysis dari Bitcoin. Oh, sebelumnya kita udah sharing juga news-news yang kita sampaikan teman-teman, dan ada beberapa penambahan news baru juga yang kita selalu upload di komunitas Telegram kita. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram yang nggak mau ketinggalan informasi-informasi terbaru, silahkan bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Kemarin juga ada berita dari mantan pejabat SEC John Track yang mengatakan bahwa keputusan XRP berada di tempat yang goyah. Katanya katanya SEC itu masih punya kemungkinan mengajukan banding. Jadi pengajuan banding ini dipercayai oleh banyak pengamat dan juga investor di market. Kemudian ada Litecoin yang ternyata sudah melakukan proses transaksi sebanyak 170 juta, yang berarti Litecoin semakin cepat teman-teman, menambah 10 juta lagi dalam 7 minggu terakhir sebelum akhirnya mereka halving di bulan Agustus nanti. Wah, ini sebuah berita yang bagus nih untuk kecepatan transaksi daripada Litecoin atau LTC. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya seperti apa pergerakan dari market. Teman-teman, Bitcoin so far masih bertahan di kisaran 30.300. Hari ini kita bakalan dapat closing time frame weekly. Jadi hati-hati teman-teman sampai nanti sekitar jam 7 WIB ya. Jam 7 pagi WIB, hati-hati, volatilitas market akan cenderung tinggi. Kalau secara pergerakan di time frame weekly kita udah positif bisa dibilang ya. Pergerakan market sudah positif, bagaimana MACD-nya masih hijau, tapi masih ada kemungkinan terjadi koreksi pada market ditunjang sama volume yang masih cenderung agak turun sebenarnya di beberapa perdagangan terakhir. Kemudian volume smart money juga nggak terlalu banyak. Jadi itu di time frame weekly. Sementara dari time frame daily kayaknya market lagi menunggu terjadi koreksi nih. Masih aja dipertahankan di kisaran 30.000, bikin orang makin greget nih. Wah, ini Bitcoin mau dibawa kemana sebenarnya? Itu kan greget banget nih. Kenapa masih dipertahankan di harga sekarang? Sementara kemarin closing time frame daily-nya itu cenderung rendah volume ya teman-teman. Volumenya kecil sekali dalam closing time frame daily kemarin, dan ya, sedikit mengalami penurunan. Karena pergerakan Bitcoin kemarin ada week yang turun sampai kisaran 29.000, ini masih menimbulkan tanda tanya apakah market masih bakalan mencari wick yang terbentuk atau ekor yang terbentuk dari candle bearish engulfing di perdagangan 14 Juli kemarin. Kalau iya, maka targetnya bisa sampai ke 29.900. Dan level tersebut adalah level support penting untuk Bitcoin.
Let's say kalau dia gagal, maka target berikutnya ke 29.000 sampai dengan 28.400 something. Itu target koreksi buat Bitcoin jangka pendek kalau nanti Bitcoinnya jebol level 29.900. Sementara kalau kita perhatikan dari posisi MACD, MACD-nya masih dalam histobar merah, artinya masih dalam proses koreksi. So far so good lah buat tren Bitcoin in the long term karena sideways-nya ini cukup kuat, mengindikasikan seller itu nggak pada mau jualan. Bahkan kalau kita lihat dari data on-chain, itu rata-rata memang masih dalam proses akumulasi. Jadi cicil lah istilahnya ya, belum belum ada tanda bullish memang yang sangat impulsif, tapi dalam posisi sekarang kebanyakan market memang masih cenderung melakukan antisipasi kalau market bisa naik, sehingga mereka ya DCA aja buat market saat ini. Sementara dari time frame 4 jam, posisi pergerakan Bitcoin masih flat, teman-teman. Arah market masih cenderung belum terlalu clear ya arahnya bakal kemana, event dia mau naik atau dia either mau koreksi, kita belum tahu pasti juga teman-teman. Tapi ya harus diwaspadai aja di level support 29.900, let's say kalau memang level tersebut dijebol. Sementara itu kalau kita lihat dari posisi BTC dominance kemarin agak sedikit menguat, meskipun sebenarnya penguatan yang terjadi ini tidak impulsif. Ini mengindikasikan memberikan angin segar untuk para altcoin untuk bisa growth ke depannya. Let's say kalau Bitcoin hanya bergerak sideways di kisaran 33.000 dan dengan BTC dominance yang cenderung turun, itu bisa dimanfaatkan loh untuk altcoin buat naik. Jadi masih ada harapan lah buat teman-teman untuk saat ini. Sementara itu posisi dolar index berada di bawah dan kemungkinan akan terjadi recover harga untuk dolar index. Hati-hati sama tekanan yang bisa terjadi pada Bitcoin dan kawan-kawan. Beberapa altcoin yang hari ini keren naiknya ada Kaspa. Kaspa rally 16%. Salah satu koin yang memang benar-benar sangat volatile ya, si Kaspa ini nggak ngikutin pergerakan Bitcoin sama sekali. Kalau teman-teman butuh analisanya, kita udah banyak sharing di komunitas di YouTube teman-teman. Sorry, di YouTube aku udah banyak sharing untuk analisanya Kaspa. Kaspa Andre Greystone, teman-teman bisa klik ya di Google. 2 minggu lalu kita udah bahas juga, 3 bulan yang lalu kita udah bahas kalau ini merupakan potensial ya koin yang sangat potensial. Terus juga ada XRP yang hari ini naik sekitar 5%. Wih, ini XRP udah naik kemarin ya sampai hampir $1. Tapi sekarang dia coba buat recover harganya kembali karena setelah koreksi yang sudah terjadi. Solana masih dalam posisi strong, teman-teman, dalam posisi bullish yang strong meskipun tidak signifikan kenaikannya. Jadi itu beberapa altcoin yang bisa teman-teman perhatikan untuk hari ini. Jadi analisa pagi hari ini gitu aja, teman-teman. Kita lihat seperti apa respon dari market ke depannya, apakah market akan dibawa naik atau justru malah koreksi dulu, teman-teman. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, terima kasih.